Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi bagi kita wabarakatuh. semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa bertemu di acara webinar kali ini. Tak lupa juga kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu semua yang menjalankannya. Bapak Ibu sekalian, dalam webinar kali ini Perpawansi bekerjasama dengan PT Tirta Gemah Ripah Jabar mengangkat tema tentang efisiensi dan efektivitas pengolahan spam dengan spatial asset management. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber dari PT Tirta Gemah Ripah, yaitu Pak Heri Yustiana dan juga Pak Agus Sugiarto. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu sambutan dari Dirut PT Tirta Gemah Ripah Tirta Jabar, Bapak Asep Pinara. Pada Pak Asep, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Danan ya atas kesempatan ini. Alhamdulillah kami dari PT Tirta Gemah Ripah, perkenalkan atau disebut juga Tirta Jabar. Ya. Ini BUMD milik Provinsi Jawa Barat yang bergerak pada penyediaan air minum, air curah ya, untuk dipasok atau disalurkan ke PDAM-PDAM di Jawa Barat. Saat ini kami sedang mempersiapkan beberapa spam regional dari Bandung Selatan, kemudian di Cirebon Raya, dan terakhir kami juga menjadi peserta KPBU, pemenang KPBU Jatiluhur ya, bersama Jaya Konstruksi dan Wijaya Karya atau WIKA. Nah, ini ada satu modul pelatihan yang kami siapkan bertolak dari pengamatan, pemahaman kami selama berkecimpung dalam spam ini. Saya sendiri sebenarnya sebelumnya, ini Tirta baru masih kurang dari 2 tahun ya. Sebelumnya saya di konsultan di proyek Hashoning DHV, yang diantaranya waktu itu saya menjadi konsultan DIFAT untuk program MBR, yang penyaluran hibah dari Australia, dan saya menjadi institusional spesialis yang menyusun laporan kinerja PDAM untuk DIFAT bagi PDAM-PDAM yang menjadi peserta program hibah MBR di wilayah Indonesia Barat. Nah, dari sana, dari perjalanan saya keliling PDAM dengan direksinya, waktu itu kurang lebih ada 70 PDAM mungkin saya hadiri ya. Saya menangkap ada beberapa hal yang selama ini mungkin belum mendapatkan perhatian yang serius dari manajemen PDAM dalam hal penanganan manajemen aset, sehingga ada kecenderungan kalau ada tindakan itu ya sifatnya korektif, terjadi setelah perbaikan cenderung terjadi setelah ada kejadian gitu, tidak ada yang sifatnya preventif. Kemudian ya tadi ada beberapa hal yang juga kalau seandainya dilakukan pembenahan manajemen aset, paling tidak PDAM itu bisa menjaga kinerja aset supaya tetap pada kinerja yang terbaiknya paling tidak selama umur teknisnya. Kemudian kalau ada manajemen aset juga bisa memonitor penyusutan aset yang dituangkan dalam buku neraca perusahaan. Kemudian kalau ada manajemen aset juga bisa mempermudah pembuatan anggaran. Di sini termasuk diantaranya lebih mudah membuat perencanaan, menyangkut biaya aset seperti pembelian atau konstruksi, pemeliharaan, hingga dana untuk memperpanjang usia aset itu sendiri. Bahkan mungkin selama ini saya juga menjumpai belum adanya kebijakan penghapusan aset, sehingga aset yang tidak produktif tercatat terus, tapi sebenarnya tidak bisa digunakan lagi gitu. Nah. Kemudian juga kalau ada yang aset bisa menghindari pembelian aset berlebih, sehingga dalam beberapa kesempatan suka dijumpai juga cenderung lebih mudah membeli daripada mencari aset yang susah dicari gitu, walaupun itu sudah ada di gudang kita gitu. Kemudian bagian dari manajemen risiko juga untuk mengurangi risiko aset tidak berfungsi secara tiba-tiba dengan menambah langkah pengendalian seperti tadi pencegahan ya. Dan peningkatan keamanan, sehingga ya tadi aset yang dimiliki itu bisa terjaga dengan baik, tersimpan dan terdokumentasi dengan baik juga. Jangan sampai
karyawan, terutama ketika ada regenerasi karyawan, itu biasanya karyawan-karyawan senior pada menyimpan catatan asetnya itu dalam memori gitu, tidak tercatat dengan baik. Kalau tidak terdokumentasi dalam sebuah manajemen aset yang bagus, ya tadi ketika ada peralihan mereka pensiun, karyawan baru kehilangan jejak. Nah itu saya menjumpai hal yang demikian, atau bahkan lebih paham konsultan daripada karyawan di bagaimana, terutama kalau sudah asetnya itu aset spam yang sebagian besar berada di lapangan dalam bentuk jaringan distribusi, maka ini ada peningkatan, yaitu ada special asset management, bisa mengetahui posisi geografis keberadaan aset tadi. Bahkan kalau nanti dilengkapi dengan aplikasi yang aktif, itu bisa mendeteksi di mana kebocoran. Saya pernah berkunjung, karena waktu itu Haskoning kan perusahaan Belanda ya, sama berkunjung ke sana. Di sana itu ya tadi ada aplikasi yang Smart Water namanya, itu bisa mendeteksi kebocoran di mana posisinya, letaknya di mana gitu, dengan aset manajemen yang baik tadi. Nah ini atas dasar pengamatan itu, kami dan kawan-kawan di Tita Jabar bekerja sama dengan RWWI, di sini ada Pak Agus Sugiharto ya, ini mencoba mengembangkan modul pelatihan yang barangkali ini bisa ditawarkan melalui tadi ya bekerja sama dengan Perpamsi, ditawarkan kepada kawan-kawan di PDAM untuk mari kita bersama-sama membenahi aset kita, manajemen aset kita, bahkan nanti ditingkatkan menjadi special asset management, aset berbasis posisi geografis nantinya. Tentunya ini akan tadi ya akan meningkatkan kinerja pelayanan, sehingga bila ada kerusakan itu ya, atau ada penggantian itu tidak menunggu rusak, tapi dilakukan dengan sistem, bahkan kalau perlu adanya early warning system, sistem peringatan dini bagi aset-aset kritis bahwa komponen itu perlu segera dilakukan penggantian atau perbaikan atau servis. Kami sendiri di Tita Jabar sudah mencoba waktu itu dibantu dengan PT LAPI ITB ya, mengidentifikasi, menginventarisir aset di IPA ya, ternyata komponennya banyak sekali walaupun ya masih kita dalam permulaan. Kita mencatat jadi komponen, subkomponen, aspek administrasi, konstruksi, proses, bagaimana kondisi existing, kapasitas desainnya gimana, dimensi, posisi di mana, geografisnya dan lain-lain gitu. Kapan harus diperbaiki, kapan harus diganti, seperti itu. Nah itu menjadi bagian dari apa yang sedang kita laksanakan juga di sini. Nah ini walaupun tadi masih dalam tahap permulaan, tentu saja benefitnya cukup besar, dan memang mau gak mau dibutuhkan kesabaran untuk itu. Nah ini dalam kesempatan ini kami mencoba menuangkannya dalam modul pelatihan yang sudah disusun bersama-sama antara Tita Jabar dengan RWWI. Nah untuk itu mungkin ya ini dengan harapan ini kalau memang ini diterima, silahkan nanti diberikan evaluasi ya. Kita akan menawarkan ini sebagai bagian dari agenda pelatihan yang diselenggarakan oleh Perpamsi menjadi agenda baku, hingga nanti ada ajak penyejangan juga. Pak Heri dan Pak Agus sudah mendesain itu. Bahkan Pak Agus juga sudah menyiapkan modul untuk simulasi, di mana nanti bisa diperlihatkan bagaimana input, output, dan outcome-nya, seperti itu. Saya kira pengantar dari saya demikian untuk bisa ini Pak Danang ya. Jadi selanjutnya mungkin silahkan untuk nanti disaksikan bersama tayangan mengenai apa saja yang menjadi materi pelatihan Special Asset Management ini. Ini masih dalam tataman silabus ya. Materinya tentu saja nanti pada saat pelatihan. Demikian Pak Danang. Ya, terima kasih Pak Asep pemaparannya. Saya kira panjang sekali ya tadi pemaparannya dari Pak Asep. Disinggung juga pentingnya aset manajemen dan spesifiknya bagaimana ini ya social asset management. Jadi langsung aja ke acara utama, penyampaian materi dari Pak Heri Yustiana, Kepala SBU Manajemen Service PT Tita Jabar, dengan Pak Agus Sugiharto, Direktur Utama Real Worldwide Wholesale Indonesia LTD. Kami persilakan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Danang. Selamat
sore, selamat siang ya, masih siang mungkin di sini atau ada yang sudah sore ya di seberang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalaninya. Baik, terima kasih Pak Danang. Baik, teman-teman sekalian mungkin dari berbagai PDAM yang ada di Indonesia, mudah-mudahan kita dalam kondisi ini kita masih tetap berbagi sharing ilmu lah ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dirut Tirta Jabar, Pak Septinara, bahwa aset manajemen ini merupakan sebuah aspek yang penting di dalam SPAM ya, karena SPAM ini sangat banyak sekali asetnya, sehingga perlu pengaturan khusus untuk mengelola aset yang begitu banyak. Tentu saja aset yang banyak ini tadi tidak bisa dikelola secara manual, tetapi harus menggunakan alat atau menggunakan aplikasi yang bisa membuat kita lebih bisa memonitor, mengevaluasi, dan juga kita bisa melihat aset mana saja yang masih perlu digunakan atau aset mana saja yang memang sudah tidak dibutuhkan. Kira-kira seperti itu gambarannya. Saya mohon izin share untuk tayangannya. Mungkin dari panitia bisa diberikan approval-nya untuk share screen. Baik, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dirut kami, bahwa ini bukan merupakan materi yang sebenarnya, tapi ini merupakan kira-kira silabus lah, apa saja nanti yang bisa disampaikan di dalam pelatihan manajemen aset ini. Dan di dalam penyusunan manajemen aset ini, sebetulnya aset ini kurikulum atau silabus yang disusun kita coba diramu dari berbagai sumber, baik itu memang yang sudah berjalan di PDAM maupun juga dari ISO 55000, juga dari SKKNI, juga dari RPAM, dan manajemen aset dari auditor. Kira-kira seperti itu, sehingga kita berharap bahwa apa yang ada di dalam pelatihan manajemen aset ini itu semua hal yang sudah ada sekarang dan dikembangkan juga nanti dalam sebuah aplikasi itu bisa disampaikan dalam pelatihan yang lengkap ini. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman PDAM atau para peserta, sebelum kita masuk materi apa saja sih nanti yang bisa disampaikan dalam manajemen aset, tadi latar belakang atau gambaran umum sudah disampaikan oleh Pak Dirut Tirta Jabar. Namun saya ingin mencoba sharing tentang dasar-dasar tentang manajemen aset ini ya. Jadi aset yang dipunyai oleh PDAM itu kan tentu saja keberadaannya itu bisa dengan pembelian, bisa dengan hibah, ya, dengan bantuan dan sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa aset-aset ini memang harus punya nilai. Nilai ini tentu saja sangat akan dibutuhkan oleh PDAM di dalam menjalankan proses bisnisnya. Jadi PDAM dari proses bisnis mulai dari air baku sampai nanti ke pelayanan, tentu saja banyak aset-aset yang memang dioperasionalkan, dilaksanakan, dan itu harus bernilai. Karena kalau misalnya tidak bernilai, maka aset-aset itu menjadi tidak berguna lagi. Oleh karena itu nanti bagaimana cara hapuskan aset-aset yang tidak berguna itu. Nah, kembali ke masalah nilai, bahwa nilai ini tentu saja harus istilahnya align, artinya selaras dengan tujuan perusahaan. Jadi kalau misalnya sekarang contohlah, katakanlah misalnya kita ada satu kegiatan ingin menurunkan kehilangan air. Nah, tentu saja untuk menurunkan kehilangan air kita harus punya target berapa persen yang bisa kita turunkan. Katakanlah misalnya penurunan dari 35% menjadi 25% misalnya, seperti itu. Nah, untuk menurunkan 35% ke 25%, tentu saja kita butuh strategi bagaimana cara menurunkannya, termasuk butuh aset-aset
atau hal-hal apapun yang akan nanti membantu untuk bisa menurunkan kehilangan air tersebut. Contoh misalnya kita harus bangun DMA misalnya ya, seperti itu. Di DMA kita butuh VRP. Nah ini harus dibagaimanakan nih, harus punya alat-alat yang berhubungan dengan DMA, salah satunya adalah VRP. VRP yang seperti apa yang kita perlukan? Apakah misalnya kapasitas besar, menengah, kecil, dan sebagainya. Nah ini hal yang seperti ini yang kita namakan dengan alignment atau keselarasan. Sehingga aset-aset yang ada di kita itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau misalnya tadi kita ingin menurunkan kehilangan air, maka diperlukanlah VRP yang tentu saja sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Nah tentu saja banyak hal-hal yang lainnya, kalau misalnya untuk di kehilangan air seperti manometer, atau misalnya jaringan pipa dan lain sebagainya, nah itu tentu saja harus diselaraskan. Dan penyelarasan ini itu biasanya itu di state di awal di RKP ya, itu sudah dibuatkan seperti itu. Nah itu yang kedua ya, fundament yang kedua itu adalah alignment atau keselarasan. Nah terus aset-aset yang tadi yang banyak di PDAM itu tentu saja harus dikelola secara baik. Nah pengelolaan aset yang baik ini tentu saja akan juga berhubungan dengan budaya kerja. Jadi kalau misalnya budaya kerjanya yang biasanya cuek ya seperti itu, atau juga misalnya ketidaktahuan ya, ilmunya memang tidak punya, maka itu juga akan membuat aset ini juga bisa terbengkalai. Nah oleh karena itu memang yang namanya budaya kerja, dan tentu saja nih budaya kerja ini perlu seorang pemimpin ya yang betul-betul bisa membuat budaya kerja ini menjadi lebih baik, terutama nanti di dalam hal manajemen aset ini. Nah tentu saja aset-aset yang memang nanti dikelola secara baik ya, ini diperlukan juga tentu saja pengetahuan dari semua jajaran di PDAM ya, baik itu dari pemimpinnya, kepala bagian, manajer dan sebagainya sampai nanti staf ya. Itu juga harus memahami tentang bagaimana pentingnya aset manajemen. Nah, yang terakhir itu di dalam fundamental manajemen aset itu ada yang disebut dengan assurance atau kepastian ya. Jadi jangan sampai tadi bahwa aset yang sudah kita beli, yang sudah kita dapatkan itu tidak bisa memberikan kepastian terhadap tujuan perusahaan. Nah ini jangan sampai terjadi, oleh karena itu diperlukanlah manajemen aset untuk bisa menyelaraskan, terus juga memberikan nilai, dan selanjutnya memang harus dikelola oleh seorang pemimpin yang memang bisa paham tentang ini ya. Kira-kira seperti itu. Nah yang keempat fundamental ini itu memang harus disosialisasikan, dipahami oleh seluruh jajaran, baik itu nanti dari level manajemen maupun middle management dan sampai ke staff ya, kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya ini beberapa contoh kasus aset yang terjadi di PDAM yang ini sering kita alami ya. Itu banyak sekali beberapa PDAM yang mereka karena tidak punya dokumentasi, tidak punya manajemen aset, dan banyak hal yang membuat mereka tidak bisa mengontrol aset-aset yang mereka punyai. Misalnya itu berupa tanah. Nah banyak sekali tanah-tanah PDAM yang harusnya menjadi aset PDAM karena tidak terurus, karena memang tidak termonitor ya oleh manajemen, sehingga banyak digunakan oleh masyarakat setempat, bisa dijadikan warung atau malah bisa dijadikan rumah dan sebagainya. Itu sering terjadi ya. Nah kejadian-kejadian ini memang akan muncul setelah tadinya ada kasus gitu ya. Seperti itu pada saat misalnya ada orang yang tahu dari manajemen PDAM ingin mengetahui aset yang ada, ternyata lahannya sudah berubah misalnya menjadi warung dan sebagainya. Nah ini sering terjadi ya. Oleh karena itu pentingnya manajemen aset itu di dalam mengelola hal yang seperti itu. Di samping itu juga pendokumentasiannya juga yang karena tidak begitu bagus, tidak begitu lengkap, seringkali mengenai pajak bangun tanah, terus lagi juga masalah dokumentasi mengenai aset-aset yang ada, itu seringkali tidak punya, atau kadang-kadang mungkin dibawa oleh
karyawan PDAM yang dulu pernah bekerja ya dan sekarang sudah tidak ada lagi di PDAM. Nah, ini dokumentasi ini juga sangat penting, tetapi jangan sampai ketergantungan kepada seseorang atau karyawan. Ini harus disistemkan supaya nanti dokumentasi ini selain nanti lebih aman kalau dibuat sistem ya, yang kedua juga tidak akan tergantung ke orang. Dan berikutnya mungkin nanti kalau dibuat sistem itu akan memudahkan untuk monitoring ya. Misalnya kapan ini harus bayar pajak, kapan misalnya alat-alat ini misalnya harus sudah diganti dan sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan sepertinya kalau manual itu agak repot lah, kira-kira seperti itu. Hal yang lain karena tadi pengetahuan pimpinan wawasannya memang tidak begitu bagus tentang aset manajemen ya. Itu tidak tahu harus bagaimana dengan aset-aset yang ada. Bagaimana cara mengelola aset ya. Kadang-kadang aset itu ada tapi tidak tahu harus dibagaimanakan. Bagaimana cara mengolahnya supaya bernilai, apakah aset ini bernilai ataupun tidak, itu pun juga harus punya wawasan seperti itu. Nah, kadang-kadang kita pernah lihat ada aset-aset yang tersimpan di dalam lemari, asetnya masih bagus, tapi tidak pernah digunakan karena tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Mungkin pada saat pengadaan dulu, orang-orang yang bekerja dulu menganggap bahwa aset itu penting. Nah, tetapi pada saat setelah ada, lalu istilahnya pada saat mau dioperasionalkan, itu kadang-kadang dokumentasinya tidak ada, user manualnya tidak ada, bagaimana cara menggunakannya. Lalu kadang-kadang juga asetnya sudah pada rusak, kira-kira seperti itu. Nah, di samping itu juga banyak aset-aset yang usianya memang sudah istilahnya sudah tua lah gitu ya. Dan karena kita tidak punya manajemen aset yang baik, banyak sekali pipa-pipa yang harusnya sudah diganti, tidak diganti, akhirnya kita itu hanya menunggu terjadi accident. Misalnya dengan jaringan yang bocor ya, baru keluar airnya, padahal memang itu jaringan-jaringannya harus sudah diganti. Nah, itu sekali lagi kenapa pentingnya manajemen aset ya. Jadi jangan sampai kasus-kasus ini terjadi di PDAM. Itulah beberapa contoh yang terjadi di PDAM, mungkin banyak contoh yang lainnya. Masing-masing PDAM mungkin nanti bisa memberikan mungkin semacam testimoni atau pengalaman lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya lihat kita ngambil dari sebuah website ya. Dia ada beberapa kesimpulan tentang contoh masalah aset juga. Ini hampir seluruh pipa PDAM itu tertanam di dalam tanah, sehingga diperlukan pengelolaan data lokasi pipa tersebut. Nah, orang-orang masang pipa, selain mereka menggambarkan di kertas, juga biasanya mereka itu memberikan lokasi itu dengan patokan-patokan misalnya rumah. Di sebelah rumah nomor 35 misalnya, atau di bawah pohon beringin misalnya seperti begitu. Nah, pada saat rumahnya tidak ada atau pohon beringinnya tidak ada, itu jadi kehilangan jejak. Sementara as withdrawing juga misalnya ada yang dipinjam dan tidak kembali lagi, maka hilanglah mengenai sejarah aset tersebut gitu ya. Seperti itu. Terus hampir semua data PDAM pipa itu berada dalam ingatan pegawai. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Asep. Kalau mereka pensiun, ya sudah. Itu istilahnya kita tidak bisa mengakses lagi seperti itu. Nah, berikutnya minimnya data-data jaringan perpipaan, terutama as withdrawing, sementara kebutuhan akan data sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional. Ini sudah saya sampaikan tadi. Lalu minimnya kepedulian pegawai PDAM terhadap data-data jaringan pipa. Nah, ya, mungkin ini juga bisa ngecek lah di masing-masing PDAM, tapi banyak juga PDAM yang sudah aware ya dengan sekarang, tapi masih ada juga PDAM yang memang belum aware terhadap data-data aset sekarang. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini bagaimana manajemen aset ini bekerja. Tadi dari yang prinsip fundamental manajemen aset. Jadi aset ini diadakan ya itu untuk membantu tujuan ya. Nah, tujuan ini tentu saja dalam pengadaan itu harus ada keselarasan antara tujuan dengan aset yang diperlukan. Dan ini diperlukan kepemimpinan yang bisa memahami ini. Nah, agar aset ini tadi bisa bernilai ya, maka itu harus
ada penyelarasan. Sehingga nanti aset-aset ini diharapkan akan bernilai dan bisa memastikan sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya nanti di dalam pelaksanaannya bagaimana manajemen aset, nah aset ini memang harus seperti begini. Jadi dia harus punya nilai dan harus bisa memastikan bahwa aset ini berguna sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Baik. Nah, ini sedikit tentang bagaimana supaya kita bisa merealisasikan tentang aset yang bernilai ini ya. Jadi tadi kita menjadi pondasi bahwa penyelarasan dan nilai aset ini menjadi pondasi di dalam merealisasikan nilai aset ini. Dan untuk merealisasikan itu yang paling penting yang kedua itu ya, setelah kita punya value dan elemennya itu, maka ini supaya betul-betul bisa bernilai, maka pentingnya kepemimpinan. Ya. Nah, kepemimpinan inilah yang bisa memastikan nanti bagaimana aset ini bisa bernilai. Nah, tentu saja nanti aset ini ada cost yang ya, dan bagaimana performanya, dan juga jangan lupa bahwa aset ini kalau misalnya tadi ada salah kita memilih aset atau menyelaraskan aset, ini akan mengandung resiko. Nah, oleh karena itu pilar-pilar yang bertiga ini memang harus dipahami. Mungkin itu sedikit tentang gambaran tentang fundamental manajemen aset. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan gambaran umum untuk pelatihannya ya. Jadi ini silabus ini memang dikhususkan untuk mengelola aset spam. Aset-aset spam itu nanti bagaimana cara membuat kodifikasi di situ, bagaimana cara membuat struktur datanya dan sebagainya. Lalu diharapkan ini para peserta itu dapat memahami fungsi aset ya, dan juga dapat melaksanakan bagaimana manajemen aset. Nah, itu diberikan juga ada leveling ya, ada pelatihan untuk peserta muda, madya, dan utama. Di peserta madya itu dapat mengolah aset dengan baik. Jadi mengolah itu bisa memonitor ya, bisa mengevaluasi ya. Nah, terus yang di peserta utama ini khusus untuk mengevaluasi apakah aset-aset yang ada di PDAM ini sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan atau tidak. Nah, aset ini, aset manajemen ini dan spatial asset management. Nah, sekarang ada lagi tambahannya spatial asset management. Jadi aset-aset PDAM itu biasanya tidak bisa lepas dari posisi geografis gitu ya. Oleh karena itu misalnya seperti pipa, seperti pompa, seperti IPA dan sebagainya itu biasanya terikat oleh geografis. Oleh karena itu spatial asset management ini di lebih advance-kan menjadi spatial asset management. Kira-kira seperti itu. Nah, standar pelatihan yang diberikan merupakan standar internasional karena standar internasional menggunakan ISO 55000, 55001 sampai 3, dan kebetulan kita bekerja sama dengan Real-World Indonesia, itu perusahaan internasional, sehingga kita harapkan bahwa pelatihan ini bisa lebih mumpuni ya, dan bisa diterapkan terutama di PDAM gitu ya. Nah, terus di situ nanti di dalam tabel ada level 1, level 2, dan level 3. Ini merupakan leveling dari muda, madya, dan level utama. Ini untuk lama pelatihan ini memang cukup lama ya, sekitar 2 mingguan. Tapi nanti untuk beda level itu beda juga waktunya, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada teori dan praktek. Baik, itu tentang gambaran umumnya. Nah, kita akan lanjut agak cepat saja ya. Ini materi-materinya nanti bisa dibagikan. Jadi nanti teman-teman di PDAM bisa melihat apa saja materi yang bisa disampaikan. Itu dari pendahuluan mengenai tentang dasar-dasar aset, pengertian aset, manfaat aset, dan sebagainya, siklus aset ya, seperti itu di pendahuluan. Lalu juga nanti ada perencanaan kebutuhan aset. Nah, ini dalam perencanaan kebutuhan aset ini kita harus menyelaraskan ya. Dari sini ada alignment-nya di situ. Jadi jangan sampai nanti tidak selaras dengan tujuan dari perusahaan sendiri ya. Nah, terus ini bagaimana cara pengadaannya? Kalau pengadaan aset itu biasanya sudah ada peraturannya ya, apakah itu dari Perdir, dan biasanya itu merupakan turunan dari Pepres ya. Terus selanjutnya bagaimana cara menginventarisasi aset yang ada. Nah, aset-aset yang ada tentu saja ini harus
diinventarisir lagi dan harus dihitung ya, supaya nanti kita bisa memilah mana aset yang masih berguna dan mana aset yang memang sudah tidak berguna atau harus dihilangkan. Selanjutnya nanti ada tentang penilaian aset. Nah, ini aset ini juga harus dinilai baik itu aset yang existing maupun aset yang memang biasanya ada aset-aset yang berupa reserve ya atau cadangan, itu juga nanti harus dinilai. Jangan sampai nanti keluar dari penilaian aset atau ada aset yang tidak ternilai ya, seperti itu. Nah, terus tentu saja ini harus ada legal audit aset. Biasanya banyak juga aset-aset yang tidak ada dokumentasinya atau hilang dokumentasinya. Lalu bagaimana cara memperoleh aset seperti apa? Bukti-buktinya ada enggak? Nah, biasanya juga ada masalah-masalah dengan aset-aset yang misalnya hibah, misalnya dari pemerintah pusat nih. Ini harus seperti apa? Nah, nanti di sini dibahas tentang di legal audit aset. Nah, ini pengoperasian dan pemeliharaan aset. Nah, ini nanti akan banyak dibantu oleh software ya. Jadi nanti bagaimana cara melihat istilahnya aset ini bisa bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak ya. Lalu bagaimana strategi pemeliharaan asetnya. Nah, diharapkan dari sini dengan menggunakan software itu akan jauh lebih mudah ya. Nah, ini materi ini nanti bisa di-share ya ke teman-teman kalau misalnya ingin melihat detail seperti apa materi yang akan diberikan dalam pelatihan. Nah, ini penghapusan aset ya. Ini banyak aset-aset yang tidak berguna. Kadang-kadang aset yang sudah tidak berguna tapi masih ada di kantor gitu ya, itu biasanya makan tempat ya, terus juga makan biaya dan sebagainya, ini sekiranya harus dihapuskan. Nah, ini dibahas tentang bagaimana dasar hukum penghapusannya, kenapa harus dihapuskan dan bagaimana cara menghapuskannya. Nah, terus juga ada pembaruan aset ya, tentu saja aset-aset yang masih berguna tapi misalnya kondisinya sudah tidak sesuai, maka itu nanti harus ada lakukan pembaharuan. Maka di sini nanti diidentifikasi aset mana yang perlu diperbaharui. Nah, ini juga nanti akan menggunakan software, bagaimana cara pembaharuan aset dan sebagainya, itu ada dibahas di bab 9 ini. Nah, terus ini analisa risiko kegagalan aset. Nah, ini biasanya aset-aset yang ada itu dihubungkan dengan tujuan tadi. Biasanya pelayanan PDAM itu untuk melayani masyarakat dengan 4K-nya gitu ya, dari mulai kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Semua itu bisa diwujudkan jika aset-aset yang memang diperlukan untuk mencapai tujuan tadi itu dalam kondisi yang siap ya. Nah, tetapi kadang-kadang karena banyaknya aset ya, kita misalnya bekerja secara manual, banyak aset-aset yang malfungsi, sehingga itu tidak bisa memberikan jaminan terhadap pelayanan 4K. Nah, disinilah nanti dibahas tentang bagaimana resiko kegagalan aset ini. Nah, harapannya dari adanya resiko kegagalan aset ini jangan sampai terjadi, sehingga kita bisa memprediksi, bisa memilih mana-mana saja aset-aset yang memang kalau rusak atau tidak ada, itu bisa menjadi gagalnya tujuan dari pelayanan PDAM. Nah, itu nanti akan dibahas di bab 10. Nah, terus lagi ini, tadi untuk manajemen aset ini juga membahas tentang bagaimana strategi pendanaan, kan aset-aset itu harus diadakan ya gitu ya, harus diadakan sesuai dengan tujuan tadi. Nah, nanti di sini bagaimana strategi pendanaan, karena ada aset-aset yang mahal tentu saja yang apakah bisa didanai oleh PDAM atau tidak. Nah, itu harus bagaimana, apakah itu kita minta hibah atau minta penyertaan modal dan sebagainya, itu dibahas di bab 11. Dan selanjutnya, ini yang terakhir tentang sistem informasi manajemen aset. Nah, tadi secara keseluruhan, tentu saja bahwa tadi saya sampaikan bahwa untuk mengelola aset yang begitu banyak, itu tidak bisa dilakukan secara manual. Maka kita butuh sebuah sistem informasi manajemen aset ini. Dan sistem informasi manajemen aset ini harus berbasis spasial. Nanti dari sini kita bisa memudahkan untuk teman-teman di PDAM bagaimana mengelola aset secara baik, supaya aset-aset ini bisa memberikan nilai kepada PDAM, bisa lebih efisien dan lebih efektif di dalam pengelolaan PDAM. Mungkin itu bahasan-bahasan yang nanti
kalau misalnya pelatihan ini bisa disampaikan ke teman-teman. Jadi kita berharap bahwa manajemen aset ini bisa meningkatkan efektivitas di dalam pengelolaan spam. Nah, karena spam ini memang tidak bisa lepas dari aset, maka aset ini harus dikelola secara baik. Dan untuk mengelola aset secara baik diperlukan sebuah sistem yang baik pula. Mungkin demikian Pak, dan nanti dilanjutkan oleh Pak Agus. Terima kasih Pak Heri pemaparannya. Dari pemaparan Pak Heri tadi kita tahu ya betapa pentingnya manajemen aset untuk BUMD Air Minum. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Agus Sugiarto, Direktur Utama Rio World Pools Indonesia untuk memaparkan presentasinya. Baik, terima kasih Pak Dana. Ini berarti waktu saya lebih pendek lagi nih ya dari Mas. Iya Pak. Karena kan cuman sebenarnya kalau di tempat saya nggak terlalu sulit sih. Yang lebih sulit di tempatnya Pak Heri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk memberikan paparan bagaimana pentingnya manajemen aset untuk PDAM, perusahaan pengelola air. Sekarang kan isunya air itu nanti pasti akan lebih mahal daripada minyak, gitu kan ya. Nah, disinilah pentingnya bagaimana caranya. Saya diberi ini Pak, share. Oke. Nah, ini bagaimana pentingnya kita melakukan pengelolaan aset yang kita miliki, terutama perusahaan air, karena kan perusahaan air ini asetnya banyak yang tertanam ya di dalam tanah, lebih sulit dibandingkan dengan pengelolaan aset yang dimiliki oleh perusahaan telkom dan listrik ya, PLN. Makanya oleh karena itu sebelum semuanya pelanggan yang dimiliki oleh PDAM atau perusahaan air itu lebih besar, disinilah saatnya kita harus melakukan pengelolaan terhadap aset. Ini saya cuma video-video aja Pak, jadi nggak terlalu banyak teori ya. Jadi kita akan menunjukkan bahwa kita dengan aplikasi manajemen aset ini bisa mengetahui berapa besar aset yang kita miliki, berapa rupiah nilai aset yang kita miliki, bagaimana perkembangan aset, bagaimana nilai buku aset, bagaimana perilaku aset. Terus kemudian kalau misalnya ada aset yang harus kita restruk atau kemudian harus kita perbaiki, harus kita maintenance, itu akan diberikan secara informatif oleh aplikasi ini. Jadi kalau misalnya ada misalnya aset di PDAM itu mengalami kerusakan atau kapan dia harus dilakukan maintenance kembali, itu dia akan memberikan warning seperti yang disampaikan oleh Pak Asep tadi. Dengan aplikasi ini sistem nanti akan memberikan early warning system kepada user, sehingga user akan tahu aset mana yang harus diperbaiki dan berapa nilai perbaikannya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Heri bahwa di dalam sebuah aset itu semuanya terdapat dokumen yang mengikuti aset tersebut. Jadi dokumen-dokumen itu pasti akan tersimpan dengan baik di sistem, sehingga kita tidak sulit untuk mencari aset ini, misalnya cara perbaikannya bagaimana, terus kemudian cara penggunaannya bagaimana. Kalau misalnya aset berkaitan dengan tanah itu yang dimiliki oleh PDAM, itu kita bisa tahu kelas tanahnya bagaimana, lokasinya di mana. Kalau tanah berarti nilai inflasi kenaikan tanah itu sampai berapa persen di tahun ini. Kalau misalnya harus dijual, itu nilai jualnya berapa. Kalau misalnya itu disewakan, kita bisa tahu berapa nilai sewanya. Kemudian kalau misalnya dengan aset, contoh ini misalnya aset AC ya, kita bisa tahu perbaikannya berapa persen dan sudah dilakukan berapa persen. Nah, dashboard ini semua bisa diakses, kemudian dibuka di aplikasi mobile juga, dan semuanya saling berintegrasi dengan aplikasi GIS kalau Bapak punya GIS. Ini adalah aplikasi GIS yang kita punya.
dia bisa akses aplikasi GIS apapun. Salah satunya dari Small World, Esri, Supermap, atau Quantum. Jadi kita bisa mau pilih GIS apa yang kita punya, itu kita bisa lakukan integrasi satu sama lain. Jadi sudah bukan sebuah isu kembali ya, kalau aplikasi itu sulit diintegrasikan. Jadi ini sangat mudah diintegrasikan. Jadi dengan aplikasi ini kita juga bisa mengetahui lokasi aset berada di mana. Kemudian riwayat perbaikannya bagaimana, riwayat pendapatannya bagaimana. Kalau misalnya nilai bukunya harus menyusut, itu kita juga bisa tahu. Ini adalah aplikasi GIS-nya. Jadi kita bisa tahu itu ada pipa, misalnya lokasinya di mana. Nanti record maintenance-nya kita juga bisa tahu. Spesifikasi datanya bagaimana, kemudian dokumen yang terkait dengan aset itu kita bisa masukkan di sini. Kemudian kalau misalnya kita ada petugas yang nanti akan kita minta dia melakukan maintenance terhadap aset yang kita miliki, dia akan dapat assignment dari aplikasi ini. Jadi dia akan menerima sebuah notifikasi di HP-nya, di mobile-nya, karena kan kita metodenya sudah menggunakan BYOD, jadi bring your own device, jadi menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing orang, karena saat ini semua orang sudah menggunakan aplikasi handphone berupa Android ya. Jadi itu sangat mudah. Kemudian di dalam aplikasi ini juga kita akan bisa tahu, karena dia punya metode 3 dimensi, jadi dia bisa tahu lokasi, misalnya AC kan kita nggak tahu nih, PTM kan punya AC banyak nih, di satu ruangan atau di luar ruangan, yang harus diperbaiki yang mana. Nah, dengan aplikasi 3 dimensi itu kita bisa tahu, oh lokasi AC-nya yang ini, nanti akan ada blinking warna merah, katakan begitu. Nah, itu AC yang harus diperbaiki. Jadi kan kadang-kadang kan pada waktu kita di luar gedung kita bisa tahu exhaust itu bisa numpuk 2 atau sampai dengan 5 kan. Nah, itu kita bisa tahu mana yang harus diperbaiki, sehingga petugas yang melakukan perbaikan itu tidak akan melakukan kesalahan atau human error. Jadi yang harus diperbaiki yang ini, ternyata yang diperbaiki yang lain. Nah, seperti itu. Itu adalah aset manajemen berbasis tabular, tapi berintegrasi dengan aplikasi GIS-nya. Nah, ini saya percepat aja, karena kan waktunya mungkin sangat pendek. Nah, di samping itu perbedaan antara GIS dengan Spatial Asset Management itu sangat berbeda jauh, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ngomong GIS, dia hanya bisa memberikan informasi aja, tapi kalau Spatial Asset Management, dia bisa melakukan analisa terhadap dirinya sendiri maupun data yang dimiliki oleh aplikasi lain. Jadi yang kita tunjukkan ini adalah Spatial Asset Management. Jadi dengan SAM, kita bisa melakukan integrasi dari ujung ke ujung, jadi proses bisnis end-to-end, dari pelayanan pelanggan, kemudian penerimaan pelanggan baru, ini bisa integrasi dengan Google, seperti ini. Jadi dengan metode ini, maka petugas yang ada di lapangan, dia akan menerima assignment di mana calon pelanggan baru yang harus dia survei, tanpa dia harus ke kantor ambil dokumen kemudian jalan ke luar, tidak. Tapi dengan aplikasi ini dia bisa tahu lokasi pelanggannya di mana, jaraknya di berapa dari dia bisa tahu. Kemudian dari aplikasi ini SPK juga bisa langsung dibuat atau dibikin. Nah, jadi ini akan memotong banyak waktu ya yang dituntaskan di dalam satu sistem ini. Nah, ini termasuk dengan dia ada integrasi dengan aplikasi webnya. Jadi ini adalah web GIS. Kapan dia maintenance, lokasinya di mana dia maintenance, kemudian apa saja yang dia maintenance, update, editnya itu bisa melalui aplikasi web yang dia miliki. Nah, dari situ dia akan bisa memberikan informasi kepada petugas yang di call center. Sehingga call center atau petugas yang ada di desktop, yang ada di back office, dia akan bisa tahu bahwa petugas ini sudah melakukan maintenance terhadap aset yang ada di lapangan. Nah, ini bedanya Spatial Asset Management dan GIS.
Terus kemudian dengan spatial asset management ini kita bisa melakukan reducing terhadap penggunaan biaya. Jadi baik itu biaya yang diakibatkan karena operasional maupun investasi. Nah, itu bisa dilakukan dengan aplikasi yang kita gunakan saat ini. Jadi seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan monitoring terhadap debit air. Jadi kebanyakan kan sekarang PDAM sudah melakukan integrasi dengan banyak aplikasi ya, termasuk logger dan sebagainya. Nah, aplikasi ini sudah bisa langsung diintegrasikan dengan logger dan langsung bisa dibaca grafiknya, berapa penurunan debit air, kemudian berapa tekanan yang nanti akan timbul di saat itu pada tanggal sekian misalnya, itu nanti akan bisa dibaca dan langsung bisa dilaporkan saat itu juga. Jadi aplikasi spatial asset management ini bisa diintegrasikan dengan logger apapun dan SCADA kalau misalnya PDAM punya SCADA apapun, nah itu bisa. Nah ini seperti ini. Kemudian di samping itu aplikasi ini juga banyak digunakan untuk melakukan monitoring terhadap kebocoran. Jadi bagaimana caranya kita menurunkan NRW, bagaimana caranya kita mendeteksi sebuah kebocoran di pipa yang dimiliki oleh PDAM. Nah dengan aplikasi ini kita bisa. Nah, kemudian dari sini bisa dimunculkan berapa nilai rupiah dari NRW di sebuah area. Nah, kemudian di aplikasi ini juga bisa tahu lokasinya yang terdampak mana saja, kemudian pelanggan yang terdampak mana saja. Nah, dari situ akan diambil oleh aplikasi dashboard. Nah, dari sini bisa kita ketahuan NRW-nya berapa, kemudian jumlah pelanggannya berapa, kemudian tekanannya itu bagaimana. Dari sini bisa kita lihat air permukaan, ada mata air, ada sumur bor, ada total produksinya berapa, distribusinya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian ada profitnya itu berapa, NRW-nya berapa, biaya operasional berapa, nanti bisa ketahuan. Total pelanggannya sekian, oh bisa ketahuan, oh nilai yang didapatkan sekian. Termasuk dengan controlling terhadap petugas yang ada di lapangan. Jadi kalau Bapak lihat di situ, kita mengadopsi Gojek, Pak. Adopsi Gojek. Jadi kalau yang Bapak lihat yang hijau tadi itu seperti ini. Yang hijau ini adalah petugas yang di lapangan. Kalau yang merah itu berarti adalah petugas, ada pelanggan yang terganggu atau misalnya ada masalah. Jadi kita bisa melakukan monitoring atau controlling terhadap petugas kita yang ada di lapangan. Begitu dia assign di handphone yang dia miliki, maka dia akan secara otomatis login dalam sebuah sistem. Maka di call center dia akan tahu petugas mana saja yang aktif. Kemudian gangguan berapa yang harus sudah ditangani dan berapa gangguan yang belum ditangani atau sedang proses ditangani. Nah, kita bisa tahu petugasnya larinya kemana saja. Nah itu, oh ini harusnya ke sini. Kita juga bisa memberikan informasi harusnya ke daerah ini, bukan yang daerah ini. Nah itu dari situ juga bisa kita lakukan. Nah ini informasi terhadap tekanan, berapa bar, kemudian ada tekanan apakah kondisi airnya itu bagus atau tidak. Karena aplikasi ini saling berintegrasi dari bidang distribusi, dari bidang perencanaan, bidang pelayan pelanggan, semua bidang. Dan top level manajemen bisa melakukan akses melalui dashboard yang nanti akan ditampilkan di sebuah aplikasi mobile. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Nah, di samping itu, dari aplikasi ini itu bisa menunjukkan, misalnya ada sebuah kerusakan atau kebocoran. Nah, itu dia akan melakukan memberikan informasi blinking ya, daerah mana saja yang rusak atau misalnya terdampak. Nah, ini Bapak lihat di layar monitor itu ada warna biru, hijau, merah, kuning, itu menunjukkan berapa persen atau berapa banyak kondisi daerah yang terganggu. Dan ini juga bisa diintegrasikan dengan aplikasi web. Ya. Nah ini aset yang dimiliki oleh PDAM, katakan begitu. Bagaimana caranya kita menanamkan sebuah gambar atau objek foto di dalamnya, termasuk dengan bagaimana dia berintegrasi dengan Epanet. Karena kan sekarang banyak tuh, beda pasti akan butuh Epanet atau mungkin Watergem atau mungkin yang lainnya ya terkait dengan aplikasi
pembacaan atau analisa terhadap tekanan air. Nah, di aplikasi ini kita nggak perlu menginputkan data macam-macam. Dari sini kita bisa melakukan migrasi atau konversi data ke Epanet. Jadi bisa langsung ditunjukkan di Epanet. Jadi ini adalah bukti bahwa dia bisa berintegrasi dengan aplikasi analisa tekanan yang dimiliki oleh PDAM. Nanti hasilnya juga akan bisa di-report dalam sebuah sistem laporan. Nah, ini adalah bagaimana kita melakukan linking terhadap billing system terhadap data Google Street View. Nah, ini bisa ketahuan langsung, oh asetnya di sebelah sini bentuknya sudah, karena gini, pelanggan bisa tahu, beda bisa tahu, sekarang ini misalnya ada pelanggan baru daftar, dia misalnya golongannya R1, ternyata bisa dilihat di situ, oh ternyata sudah menjadi R2 atau R3, atau kita bisa melihat lokasi aset yang real di daerah tersebut. Jadi bisa tahu, oh PEPA-nya tertanam di sini harusnya, nah, seperti itu. Jadi mungkin itu Pak, banyak informasi sebenarnya yang bisa digali di aplikasi ini. Mungkin karena waktunya terbatas, saya pikir itu sudah cukup Pak Danang, saya serahkan ke Pak Danang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sugiarto. Menarik sekali ya, aplikasi aset manajemen ini. Ini jadi kayak lebih luas dari SCADA ya Pak ya, lihat biasanya. Kalau aplikasi SCADA itu cuma bisa produksi di IPA, ini lebih luas lagi ya kalau masalah aplikasinya. Makasih Bapak Ibu sekalian, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Namun sebelumnya mungkin ada informasi atau arahan dari Direktur Eksekutif Perpamsi Pak Agus Nara. Kalau ada, persilakan Pak Agus terkait dengan isu-isu aset di PDAM. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang. Mohon maaf Bapak dan Ibu peserta webinar baru bergabung karena tadi mendadak ada rapat ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Heri tadi, Pak Agus juga. Wah ini double Agus yang telah menyampaikan paparan mengenai isu aset manajemen ya yang berbasis spasial. Tadi Pak Asep juga Pak Hari menyinggung mengenai GIS. GIS itu salah satu tool saya kira kalau sudah berbasis spasial digunakan di dalam aset manajemen ya. Teman-teman yang sekarang ini sedang membangun GIS tentu tidak hanya sekedar informasi pipa, tetapi tentu kalau sudah ditingkatkan aplikasi ini bisa digunakan aset manajemen, tentu ini akan lebih baik. Dan tadi pagi kami juga rapat dengan beberapa teman-teman di pengurus daerah. Dirjen Keuangan Daerah juga akan segera mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban untuk pengelolaan aset di PDAM itu menggunakan informasi teknologi ya berbasis IT. Barangkali itu saja kami kembalikan kepada Pak Danang untuk berdiskusi agar teman-teman bisa lebih banyak menggali tentang aset manajemen. Terima kasih Pak Danang, Pak Heri, dan Pak Agus ya, Pak Asep juga. Makasih, silakan. Ya, makasih Pak Agus untuk arahan dan informasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin bisa di-share. 3 pertanyaan dulu ya untuk Pak Heri dan Pak Agus. Dari Eka Prasetya, bagaimana dengan aset yang bukan pemberian yang sudah habis warningnya, tapi masih menjadi pembelian atau masuk dalam neraca pembukuan? Kemudian dari Tris M. Talahatu, bagaimana caranya menghapus aset PDAM dengan cara melakukan lelang barang? Dan dari Ahmad KH, apakah ada daftar acuan untuk usia pakai aset seperti perpompaan sehingga kalau habis usia pakai, apakah bisa langsung dilakukan penghapusan? Silahkan, gantian aja mungkin dari Pak Heri dulu, setelah itu Pak Agus Sugiarto. Silahkan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Eka ya. Ini pertanyaannya bagaimana dengan aset yang bukan pemberian yang sudah habis warningnya? Maksudnya apa warningnya? Atau masuk dalam aset pembukuan. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Karena jika terus menjadi aset kita harus mengenai penggunaan dana PDAM yang diperuntukkan. Nah ini yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa
maksudnya habis penyusutannya gitu ya. Iya, Nah ini penyusutannya. sebetulnya, ya betul. Ini memang di PDM seringkali terjadi sehingga nanti di dalam neraca kalau katakanlah asetnya memang sudah tidak berguna tapi terus misalnya itu menjadi pembiayaan. Nah sebetulnya nanti di dalam pelatihan itu ya kita nanti akan ada peraturan-peraturan yang bisa menjelaskan aset seperti ini harus bagaimana dan bagaimana cara nanti istilahnya pemutihan lah. Jadi sekarang di kita itu di beberapa PDAM itu sudah banyak yang dilakukan tentang aset-aset yang memang sudah tidak bisa memberikan nilai, itu harus segera dihapuskan. Nah kalau misalnya dari sini sudah habis kan penyusutan, harusnya penyusutannya sudah habis itu kan sudah tidak memberikan nilai lagi lah ya, dan ini harus segera kalau seperti kendaraan itu sudah diakhir atau misalnya sudah dilelangkan dan sebagainya. Nah jadi memang masalah-masalah yang seperti ini itu sering terjadi di PDAM dan tentu saja ini harus segera Pak kalau untuk masalah yang Pak Eka itu harus segera di sini contohnya asetnya apa ya misalnya kalau atau katakanlah kalau asetnya berupa kendaraan ya itu bisa segera biasanya kalau kita itu ada yang dilelangkan seperti itu atau dijual lah kira-kira seperti itu Pak. Nah, tapi kan kalau untuk aset-aset tertentu ya tidak bisa misalnya kalau misalnya seperti tanah itu kan tidak penyusutannya tidak ada penyusutan dan sebagainya ya. Ini harus jelas dulu kira-kira asetnya seperti apa. Lalu juga kita lihat juga bagaimana ini aturan mainnya seperti apa. Kalau di aturan BPKP itu nanti akan ada bahwa aset-aset yang tersebut itu bisa diputihkan Pak dengan cara-cara tertentu. Kira seperti itu. Mungkin itu Pak, ada Pak Danang atau Pak Eka ya. Barangkali kalau misalnya nanti ada yang memang masih belum paham bisa disampaikan lagi, silakan. Kalau yang kedua Pak, terus. Oh ya, nah ini yang kedua ya, bagaimana cara menghapus aset itu masih kelanjutannya dengan yang pertama Pak ya. Tadi cara istilahnya menghapuskannya itu sebetulnya tadi bisa dengan cara lelang ya, bisa diputihkan. Biasanya kalau diputihkan itu untuk aset-aset yang katakanlah misalnya kalau di PDAM itu seperti aset-aset yang tidak berwujud Pak, seperti misalnya piutang dan sebagainya, itu biasanya harus ada pengumuman di media massa dan sebagainya bahwa ini nanti diputihkan, kira-kira seperti itu. Artinya kalau kita lihat yang Pak Kris ya. Nah ini juga dengan melakukan lelang barang juga itu bisa dilakukan, tapi nanti ada terkait dengan peraturan-peraturan bagaimana cara melelangnya seperti itu. Terus yang terakhir dari Pak Ahmad, apakah ada daftar acuan untuk usia pakai aset seperti pepompaan? Nah biasanya kalau di aturan BPKP Pak itu biasanya setiap alat atau setiap aset itu punya umur teknis. Nah, usia pakai itu diambil dari umur teknis itu, sehingga pada saat misalnya kita memasukkan ke aplikasi, maka kita selain memasukkan data-data lainnya, kita masukkan juga data umur teknisnya, sehingga nanti di dalam aplikasi, jika umur teknis ini sudah mendekati, itu akan memberikan early warning system. Kira-kira itu Pak Danang, mungkin nanti kalau misalnya lebih jelasnya, sebaiknya memang nanti kita ikut pelatihannya Pak, supaya nanti lebih detail ya. Dan nanti bisa disampaikan mengenai legalnya seperti apa, karena kan tidak sembarangan juga ya kalau misalnya kita ingin menghapuskan aset kan. Kira-kira seperti itu Pak Dan. Oke, siap. Makasih Pak Heri. Dari Pak Agus Sugiarto mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan 3 pertanyaan ini? Atau bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung silakan bisa kolom chat atau raise hand, nanti kita open mic-nya. Mungkin terkait dengan pertanyaan aplikasi, bisa tolong di-share yang pertanyaan aplikasi. Nah, ini ada 3 pertanyaan lagi, tapi kayaknya masih buat Pak Heri nih ya. Dari PDM Tirta Sukapura, ada juga dari Muhammad Husni Mubarok, dan juga Mas Gigih nih dari Kota Malang. Silakan Pak Heri, ada 3 pertanyaan lagi. Baik, terima kasih. Ya.
dari PDM Tirta Sukapura, apakah ada daftar acuan untuk usia pakai aset seperti perpompaan, sehingga kalau habis usia pakai, apakah bisa langsung dilakukan penghapusan? Terima kasih. Nah, ini sudah dijelaskan tadi sebetulnya ya, bahwa kalau acuan untuk usia pakai, kita ngambil acuan biasanya dari umur teknis, Pak. Seperti itu. Atau kalau misalnya acuannya berupa legal, itu nanti bisa disampaikan juga. Nanti ada tata cara ya penghapusan, tergantung nanti dari aset-aset mana saja yang memang akan dilakukan penghapusan, karena mungkin tiap aset itu akan berbeda cara penghapusannya. Nah, yang kedua, bagaimana cara memperbaiki dari Pak Muhammad Husni Mubarak, bagaimana cara memperbaiki tata kelola aset yang terlambat diinventarisir. Sebetulnya tidak ada kata terlambat ya, mungkin Pak Muhammad Husni sudah sekarang saja waktunya kita coba diinventarisir. Yang ada itu kita inventarisir dulu. Tadi di dalam materi itu bagaimana cara menginventarisir aset itu sudah ada. Artinya ada aset-aset yang memang belum dikelola secara baik, itu harus segera dilakukan inventarisir. Seringkali PDM-PDM itu yang tadi seperti saya sampaikan, tanah-tanah yang memang terlantar gitu, itu sudah mulai diinventarisir dari sekarang. Nah, hanya nanti bagaimana cara menginventarisir hasilnya ya, itu kan nanti harus ada semacam acuan lah gitu ya. Acuan itu misalnya nanti kira-kira kedalaman data apa saja yang harus kita inventarisir. Misalnya tadi selain letak geografis, luasnya tanah berapa, posisinya di mana, lalu misalnya apakah dokumen-dokumen dan sebagainya itu ada atau tidak. Nah, itu nanti biasanya kita bisa membuat dulu semacam formulir yang digunakan untuk bagaimana menginventarisir aset. Jadi Pak Muhammad Husni itu sebaiknya memang segera dilakukan, Pak, karena kalau tidak nanti akan semakin lama semakin banyak, maka semakin sulit, Kak. Jadi sekarang dicicil ya supaya nanti bisa mendapatkan aset-aset yang ada dan bisa masuk ke dalam sebuah sistem yang nanti akan menjadi pendokumentasian yang lebih baik, yang mudah diakses. Ya, seperti itu. Nah, kalau Pak Gigi ini nanti Pak Agus yang menjawab. Pak Gigi, apa kabar? Saya sering ke Malang dan sering ketemu Pak Gigi. Pak Gigi, kelihatannya Kota Malang sudah banyak mempraktekkan manajemen aset manajemen ini dengan baik ya. Tapi silakan Pak Agus mungkin bisa menambahkan untuk Pak Gigi. Baik, langsung saja mungkin ya Pak Danang. Jadi gini, saya mungkin menambahkan yang sebelumnya ya, tadi silakan Pak Agus. Sebelumnya namanya Pak Eka ya Pak. Jadi di sistem kami itu ada semacam nilai buku kan. Jadi intinya dia akan melakukan monitoring terus terhadap aset yang dimiliki. Jadi pada waktu dia nilai bukunya sudah mendekati 0 atau begitu ya. Nah, dia pasti akan bisa memberikan warning kepada user bahwa aset ini sudah mendekati rusak atau mendekati nilai yang sudah tidak ada atau 0 rupiah. Nah, itu bagaimana kebijakan dari PDI masing-masing. Nah, seperti itu. Terus kemudian mungkin menambahi di Pak Gigi ya, Pak Gigi ketemu lagi. Jadi Pak Gigi ini banyak menggunakan aplikasi kami sebenarnya di Kota Malang. Jadi ya, kalau saya menjawabnya, ini kan pertanyaannya apakah masih bisa ikut? Bisa Pak. Jadi kan karena aplikasi itu tidak mungkin berhenti saat itu. Jadi dia pasti akan berkembang. Jadi intinya pengembangan aplikasi itu tidak bisa dihentikan oleh semua orang. Jadi intinya dia pasti akan banyak informasi tambahan yang mungkin di PDM Malang sudah menggunakan aplikasi A gitu ya, tapi belum terakomodir di aplikasi B. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti kita akan melakukan pelatihan ini untuk semuanya. Jadi sertifikat yang tadi dijanjikan atau disampaikan oleh Pak Asep, memang betul itu ada sertifikat internasional. Jadi nanti intinya semua peserta pasti akan mendapatkan sertifikat itu bila peserta ikut training atau pelatihan manajemen aset. Untuk pelatihan manajemen aset, presentasinya nanti di Pak Heri Pak yang paham. Jadi berapa persen praktek, berapa persen teori. Tapi kebanyakan sih lebih banyak teori. Cuma nanti kita akan memberikan workshop. Jadi peserta di training kita akan memberikan workshop. Kemudian kita kasih link trial aplikasi.
supaya nanti peserta bisa menggunakan aplikasi itu di tempat kerja masing-masing. Hanya saja karena ini trial berarti ada limit waktu, jadi ada keterbatasan waktu. Mungkin tidak terlalu lama sih, cuman hanya bisa diakses oleh peserta training sekian waktu gitu ya. Setelah selesai pasti akan lock, tapi sebelum di lock pasti akan ada pemberitahuan. Itu aja. Itu Pak Danang. Ya, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan boleh. Kalau tidak ada, kita ke pertanyaan chat lagi. Silakan, teman-teman di-sharing lagi pertanyaannya. Ya, ini ada dari Neneng Herlina, Perumda Tirta Albantani. Bagaimana dengan aset yang belum diserahkan terkait dengan pemekaran daerah? Yang kedua dari Eko Pratama, Regi Pariza, dari BUD UPT Spam Kabupaten Musirawas. Bagaimana solusinya kalau ada aset yang hilang, Pak? Mungkin nanti Pak Agus Sunara bisa menambahkan terkait dengan pertanyaan tentang PDM. Tapi silakan Pak Heri, kalau ada bisa dijawab untuk yang dua pertanyaan ini. Baik. Terima kasih dari Bu Neneng ya. Ya. Bagaimana dengan aset yang belum diserahkan terkait dengan pemekaran daerah? Ya ini memang ada juga terjadi ya karena pemekaran daerah sehingga nanti serah terima aset ini memang seperti apa. Tapi memang aset-aset yang belum diserahkan itu memang harus segera diserahkan Pak. Ya Bu Neneng ya harus segera diserahkan supaya nanti tidak membebani dari apa istilahnya neraca atau pembukuan di PDAM-nya. Jadi saya pikir kalau untuk aset yang dimekarkan itu harus jelas dulu nanti milik siapa dan setelah itu nanti harus diserahkan kalau memang bukan milik PDAM. Tapi kalau misalnya memang itu memang milik PDAM ya harus segera dibukukan ya seperti itu. Terus dari Pak Ego Pratama ya, dari BLUD UPT Spam Kabupaten Musirawas, bagaimana solusinya kalau ada aset hilang? Kalau ada aset hilang itu biasanya Pak ada prosedur-prosedur mengenai biasanya nanti ada surat kehilangan dan sebagainya. Ini tergantung asetnya seperti apa. Nah nanti itu tinggal menambahkan saja keterangan bahwa memang aset ini hilang, bukti hilangnya seperti apa dan sebagainya itu nanti akan masuk di dalam manajemen aset. Sehingga kita akan tahu bahwa aset-aset ini memang sudah tidak bisa digunakan karena apa? Bisanya ada aset yang karena tidak bisa digunakan karena rusak atau karena memang umur teknisnya habis atau juga karena hilang. Oleh karena itu di dalam manajemen aset ini keterangan tentang hilang ini memang harus dicantumkan. Demikian Pak Dana. Ya, Pak Agus Giarto mau menambahkan? Ini ada pertanyaan menarik juga nih dari PDM Tirta Asata Kota Depok. Apakah ada after service berupa pendampingan atau sharing knowledge dari developer terkait penggunaan aplikasi kepada user? Kalau ada sampai berapa tahun? Terus juga apakah dari Dudi Sudarmono, apakah pada data kelola aset sudah ada sistem monitoring aset mulai dari penjadwalan, penilaian, dan tindak lanjut apalagi aset malfungsi? Ini pertanyaan buat Pak Agus Giarto nih. Kami silakan Pak Agus. Baik, makasih Pak Danang. Ya, pertanyaan menarik. Jadi intinya pendampingan, kita akan selalu memberikan pendampingan Pak setelah selesai. Karena gini, aplikasi yang kita miliki itu open code Pak. Jadi codingnya pasti akan diberikan ke ke teman-teman PDAM yang menggunakan. Jadi itu bisa dikembangkan atau bisa ditambah. Terus kemudian kalau pendampingan itu pasti ada selama 1 tahun biasanya Pak. Nanti setelah berikutnya tergantung dari request. Pendampingan bisa dilakukan dengan cara, karena kondisi saat ini kan lagi maraknya teman kita ya Pak ya, Mas COVID yang melawan buana, jadi kita harus menggunakan sistem daring, itu pun bisa. Terus kemudian bagaimana pembangunan aplikasi aset manajemen dan integrasi dengan Quantum. Ya, tadi sudah saya contohkan bahwa kita bisa melakukan integrasi dengan Quantum. Karena kan
saat ini kuantum itu adalah aplikasi yang bisa atau mungkin digunakan oleh PDAM. Karena kan itu adalah aplikasi yang open source, jadi tidak berbayar atau gratis. Hanya saja di kuantum itu pasti banyak keterbatasan karena dia open source. Cuman kita bisa mendampingi PDAM apabila PDAM masih menggunakan kuantum, itu pun bisa. Jadi kita bisa dilakukan integrasi dengan kuantum. Kemudian dari Pak Eko, apakah ada after service berupa pendampingan? Ya, tadi sudah saya jawab. Sharing knowledge pasti dari developer terkait penggunaan aplikasi kepada user. Ya, itu pasti Pak. Karena itu training, sharing knowledge itu harus dilakukan. Karena itu adalah hak setiap user yang harus diberikan oleh developer kepada PDAM. Kalau ada sampai berapa tahun? Biasanya minimal sampai dengan 1 tahun. Tapi kemudian kalau misalnya ada penambahan atau minta di adjust, ditambah itu bisa dibicarakan, bisa disampaikan. Apakah pada tata kelola aset sudah ada sistem monitoring aset mulai dari penjadwalan? Ya, ada. Penilaian ada, dan tidak lanjut apabila aset malfungsi? Ya, ada. Jadi semuanya karena kan kita ngomongnya aset manajemen, berarti semuanya terkait dengan aset yang kita miliki, baik itu aset hilang, aset rusak, aset yang berubah peralihan atau berubah bentuk, kemudian aset yang berubah peruntukannya, itu semuanya sudah terdata atau sudah tercover di dalam sebuah aplikasi yang kita miliki. Jadi di sini teman-teman atau bapak-bapak, ibu tidak perlu khawatir karena aplikasi itu sudah mengcover semua. Mungkin itu Pak Danang. Ya, makasih Pak Agus Gato. Ada tambahan dari Pak Heri untuk pertanyaan dari rekan-rekan PDAM? Ya, sudah Pak Dan, sudah di-unmute ya. Ya, mungkin dari teman-teman tadi bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan terutama tadi mengenai masalah bagaimana tentang penghapusan aset, pengalihan aset dan sebagainya. Memang untuk lebih detailnya nanti kita bisa jelaskan nanti di pelatihan lah, kira-kira seperti itu. Dan nanti juga untuk yang aplikasi ya dari RWBI itu memang aplikasi ini memang sudah teruji lah ya seperti itu, dan memang sudah digunakan di berbagai perusahaan-perusahaan. Nah ini tapi ini dikhususkan di spam ya, sehingga kita berharap bahwa aplikasi ini bisa diterapkan di spam dengan lebih baik, dan juga ini diperkaya dengan apa yang disebut dengan rencana pengamanan air minum. Jadi bagi teman-teman memang yang sudah mengembangkan RPAM-nya itu bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang tadi ditujukan oleh Pak Agus. Lalu juga jangan khawatir dengan mengenai masalah GIS yang sudah dipunyai oleh masing-masing PDAM, apakah itu berbasis kuantum atau misalnya berbasis Esri dan sebagainya, itu tetap masih bisa diintegrasikan. Mungkin tambahannya itu aja Pak Danang. Terima kasih Pak Danang. Ya, makasih Pak Heri. Danang. Ya, Pak Agus, ini mungkin Pak. ada tambahan ya tadi dari beberapa pertanyaan ya. Ya. Silakan, Pak yang Gus. pertama soal aset di PDAM pemekaran. Harus dilihat dulu Bu Neneng ya, kalau tidak salah tadi Bu Neneng yang menanyakan, apakah di dalam amanat undang-undang pemekaran itu ada untuk pembagian aset seperti apa, begitu ya. Karena begini, bahwa status aset yang dikelola oleh PDAM belum tentu itu asetnya seluruhnya sebagai aset badan hukum. Ya, artinya sebagai aset perusahaan. Bisa jadi asetnya itu masih tetap sebagai aset pemerintah daerah, karena memang boleh. Jadi kalau ada hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tidak selalu aset itu diperlakukan sebagai penyertaan modal ke PDAM. Ada juga yang asetnya tetap statusnya aset pemerintah daerah, sehingga nanti ada kontrak perjanjian kerjasama penggunaan aset pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan publik antara PDAM-nya dengan pemerintah daerahnya. Nah, kalau dalam amanat itu ada aset pemekaran, maka tentu ya menunggu pembagian pemekaran aset. Tetapi kalau seluruh aset awal itu sudah menjadi aset badan hukum, itu mungkin harus diberikan kompensasi ketika dipecah. Ya, contoh kasus misalnya kayak Depok dengan Bogor ya, mohon koreksi teman-teman di Depok kalau tidak salah itu ada kompensasi ke Bogor karena itu sudah merupakan aset badan hukum gitu ya.
Jadi itu harus dilihat status asetnya, posisi asetnya ada di mana. Oke, yang pertama. Yang kedua, konsep depresiasi. Dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan itu kan ada golongan aset, ya, ada golongan aset yang kisaran umur teknisnya, misalnya electrical mechanical itu sampai 4 tahun atau 5 tahun, ada umur teknisnya untuk apa, misalnya pipa dinas katakanlah sampai 8 tahun, untuk retikulasi katakanlah sampai 18 tahun, untuk aset sipil 20 tahun, begitu ya. Tetapi sekali lagi itu ketentuan umum. Tapi Bapak dan Ibu dengan kebijakan peraturan direksi boleh menetapkan umur teknis dari masing-masing aset dari pengalaman, dari historicalnya. Contoh, banyak sekarang pipa galvanis ya, daktil maksud saya, itu di beberapa PDAM besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, yang dipasang tahun 60-an, artinya sekarang usianya sudah 50 tahun, asetnya masih bagus. Padahal mungkin waktu itu depresiasinya hanya 20 tahun. Ya, saya lihat juga pompa-pompa di beberapa PDAM tadi di Kota Bandung ada yang umurnya sudah lebih dari 20 tahun masih bagus gitu. Nah, dari pengalaman itu boleh menetapkan umur aset itu lebih panjang. Satu. Kedua, ketika Bapak dan Ibu dalam satu instalasi pompa, ada pompa 4 ya, tetapi penggunaannya berbeda, yang satu perharinya misalnya 15 jam, yang satu hanya 2 jam per hari, itu juga seharusnya depresiasinya juga berbeda. Berikutnya, tergantung kondisi. Kalau Bapak dan Ibu memasang pipa metal tanpa proteksi korosi, dipasang di daerah rawa, tentu Bapak tidak boleh mendepresiasikan sampai 20 tahun lifetime-nya. Jangan-jangan 5 tahun saja pipa itu sudah korosi. Berbeda dengan pipa yang sama, ketika dipasang di kondisi tanah yang normal, tentu bisa jadi sampai 20 tahun masih bagus ya. Contoh teman-teman di daerah Jambi, Kuala Tungkal, itu kan daerahnya asam, daerah gambut gitu ya. Kalau memasang pipa tanpa pipa metal, tanpa proteksi katodik ataupun proteksi korosi, itu akan cepat rusak gitu ya. Jadi perlakuan aset itu berbeda. Nah, saya mau ngasih contoh ya. Vehicle atau kendaraan umumnya didepresiasi 5 tahun. Bukankah lokomotif itu juga kendaraan bergerak? Ada peraturan Menteri Keuangan dari regulator menetapkan umur lokomotif itu usia teknisnya bisa panjang, bisa sampai 30 tahun, 40 tahun. Bapak dan Ibu, kita lihat lokomotif yang barangkali peninggalan masa Belanda tahun 1928 sampai saya terakhir tahun 80-an masih lalu lalang itu bergerak. Ya, itu sudah umurnya bisa sampai ada yang 50 tahun gitu ya. Jadi itu tergantung tadi, tetapi mengikuti Undang-Undang Umum Perpajakan, ya ada kelompoknya. Tetapi Bapak dan Ibu dari pengalaman, dari jaminan pabrik, dari referensi teknik, itu bisa menentukan lifetime aset sesuai jenis masing-masing. Dan ke depan, saya kira ini juga tugas asosiasi harus menetapkan kebijakan umur aset ya. Barangkali itu saja. Terima kasih Pak Danang. Ya, makasih Pak Kusnara. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 14.30, saya kira untuk webinar kali ini kita sudahi. Mungkin informasi terakhir dari Pak Eri mungkin bisa diinfokan bagi teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan ataupun konsultasi ya terkait dengan manajemen aset, mungkin bisa diinfokan Pak Eri, hubungi kemana atau mau bisa kemana. Silakan Pak Eri. Baik Pak Danang. Baik, bagi teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai sore hari ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya. Dan tentu saja apa yang disampaikan itu mungkin tidak bisa memberikan gambaran yang cukup luas ya, tetapi itu hanya memberikan gambaran umum saja tentang aset manajemen. Lalu detailnya seperti apa, memang kita berharap ada pelatihan ya yang bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Nah, tentu saja ini karena memang semangatnya kita bekerja sama dengan Perpamsi ya,
untuk pelatihan ini mungkin nanti kita akan ada pembicaraan khusus dengan Perpamsi. Oleh karena itu nanti kita berharap bahwa teman-teman yang mau mengikuti pelatihan ini bisa menghubungi Perpamsi aja Pak Danang, supaya nanti tidak sulit untuk mendapatkan informasinya. Mungkin itu Pak Danang. Oke, Pak Heri. Pak Sugiarto, ada tambahan untuk yang terakhir? Pak Danang, saya kira cukup sekian. Saya berharap nanti akan ada banyak teman-teman dari PDAM yang akan mengikuti pelatihan aset manajemen dan spasial aset manajemen. Tujuannya kalau misalnya teman-teman dari PDAM akan memperoleh sertifikat dari kami, itu akan bisa menjadi acuan bahwa PDAM itu akan sangat berkembang nanti. Tujuannya itu aja. Oke, terima kasih Pak Danang. Ya, makasih Pak Heri, Pak Sugiarto, juga Pak Kusnara atas waktunya. Semoga pemaparan ataupun informasi yang diberikan ketiga narasumber kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita akhiri acara ini, ada budaya baru seperti biasa, kita akan adakan sesi dokumentasi. Silakan Bapak Ibu bisa membuka video ininya untuk kameranya untuk dokumentasi. Sudah siap, Panitia? Screen 1, screen 2, screen 3, screen 4, screen 5, screen 6. Ya, makasih. Mewakili Perpamsi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam webinar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali dalam acara webinar Perpamsi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.